Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pelaksanaan negosiasi. Negosiasi menurut para ahli. 1. Jackman. Negosiasi adalah salah satu proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya dapat mencapai kesepakatan. 2. Robbins. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan mencoba untuk menyepakati tingkat kerjasama untuk mereka. 3. Sarjono. Negosiasi ialah berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation, yang artinya sebuah perundingan, dapat juga diartikan sebagai musyawarah untuk bisa mufakat. Negosiasi merupakan suatu usaha untuk mendapatkan bangunan kerjasama antara beberapa pihak. Tujuan dari negosiasi yang pertama, untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menentukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi para pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan negosiasi di mana semuanya mendapatkan manfaat, win-win solution. Manfaat dari negosiasi yang pertama, menciptakan suatu janji kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampak bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Yang keempat, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi, sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Adapun dampak positif dari negosiasi yang pertama, para pihaklah yang akan memegang palu hakim sendiri. Yang kedua, sifat rahasia. Yang ketiga, hukum acara atau juga formalitas persidangan tidak ada. Dampak dari negatif negosiasi, manakala sebuah kedudukan para pihak tidak seimbang, di mana salah satu pihak kuat sedangkan pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang sangat kuat berada dalam posisi untuk dapat menekan pihak lainnya. Satu pihak yang terlalu keras dengan sebuah pendiriannya dapat mengakibatkan suatu proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Hal tersebut juga sering terjadi manakala dan pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa. Proses dalam negosiasi lambat dan memakan waktu yang lama. Hal ini juga dikarenakan permasalahan antara negara yang timbul, khususnya dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu, jarang sekali adanya berbagai permasalahan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Proses dalam negosiasi. 1. Pihak yang mempunyai suatu program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang satu, jelas dan terperinci. 2. Pihak dari mitra bicara untuk menyanggah mitra bicara dengan tetap menghargai maksud dari pihak pertama. 3. Pemilik suatu kegiatan mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan para mitranya dengan disertai alasan yang logis. 4. Terjadinya suatu pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksanakan program negosiasi. Tahapan dari negosiasi. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan diskusi. Dan yang ketiga, klarifikasi tujuan. 4. Bernegosiasi bertujuan pada hasil yang memenangkan. Yang kelima, perjanjian. Dan yang keenam, melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Kemampuan dasar bernegosiasi. Adapun kemampuan dasar yang bernegosiasi, yang pertama, tajam juga dalam berpikir. Yang kedua, sabar juga dalam bertindak. Yang ketiga, dapat beradaptasi dengan sangat baik. Yang keempat, memiliki sebuah daya tahan. Yang kelima, kemampuan sosialisasi yang sangat baik. Yang keenam, kemampuan konsentrasi yang baik. Yang ketujuh, memiliki suatu kemampuan artikulasi. Yang kedelapan, punya selera humoris yang sangat baik. Selain itu, ada beberapa hal krusial yang harus diperhatikan oleh negosiasi saat akan melakukan proses negosiasi, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam menyampaikan suatu pendapat harus disertai dengan alasan, fakta, atau contoh yang jelas supaya akan mudah dimengerti oleh pihak. Yang kedua, pendapat,
juga harus disampaikan dengan volume suara yang sesuai, intonasi dan pilihan kata yang tepat. Yang ketiga, penyampaian suatu pendapat harus dilaksanakan dengan jelas, lancar, dan sopan. Yang keempat, tidak mudah menerima atau juga menolak pendapat pihak lain tapi harus melalui berbagai pertimbangan. Adapun prinsip-prinsip dari negosiasi yang pertama, transparansi merupakan sebuah kejujuran, namun bukan berarti tidak diperbolehkan untuk dapat menentukan taktik. Yang kedua, akuntabilitas merupakan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, keadilan yang dimaksud yaitu pembagian pada porsi dalam suatu kerjasama tertentu. Yang keempat, hasil menghargai dan juga menghormati ini bertujuan untuk dapat membimbing hubungan baik dengan partners. Adapun jenis-jenis dari negosiasi, yang pertama negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi formal, yaitu salah satu negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri dari negosiasi formal yaitu adanya sebuah perjanjian antara hitam di atas putih yang sah secara hukum. Yang kedua, negosiasi non-formal atau informal, yaitu terjadinya kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Misalnya negosiasi antara ayah dan anak. Negosiasi ini tidak membutuhkan suatu perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama, negosiator dengan pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan oleh dua negosiator atau juga lebih dan pihak penengah. Negosiator akan saling memberikan argumentasi. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh kedua pihak negosiator atau lebih. Dapat dilakukan tanpa pihak penengah sehingga berbagai keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang akan bernegosiasi. Dan yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama, negosiasi kolaborasi win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, para negosiasi akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Yang kedua, negosiasi dominasi atau win-loss. Dalam negosiasi ini, negosiator juga akan mendapatkan sebuah keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Yang ketiga, negosiasi akomodasi, loss-win. Dalam negosiasi akomodasi, negosiator akan mendapatkan keuntungan sangat kecil bahkan kerugian. Yang terakhir, negosiasi menghindari konflik, loss-loss. Dalam negosiasi ini, kedua belah pihak akan menghindari konflik yang muncul akibat dari kedua belah pihak tidak bersepakat untuk dapat menyelesaikan konflik.